Selamat sore semua teman-teman yang sedang menonton YouTube channel BNPB Indonesia. Ya, kembali lagi di Rumah Resiliensi Indonesia dan sekarang kita berada di World Cafe ya, di mana kita akan mengupdate apa saja yang terjadi di acara Rumah Resiliensi Indonesia, di mana dalam rangka perhelatan GPDRR ke-7 tahun 2022 di Bali yang dimulai dari tanggal 23 sampai dengan 28 Mei. Dan sekarang sudah hari kelima ya. Kita sudah banyak menyampaikan dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Hari ini kita akan sampaikan lagi karena acara juga masih berlangsung di belakang ya, di samping kita masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita ambil atau kita petik apa saja hasil dari pertemuan ini. Tapi saya akan menyapa dulu buat semua teman-teman ya yang sedang menonton kita dari YouTube channelnya BNPB Indonesia, dimanapun Anda berada semuanya ya, Anda bisa memberikan komentar di kolom komentar ya untuk memberitahu dari mana. Tapi sekarang kita akan memulainya dengan sedikit informasi mengenai topik atau juga tema besaran hari ini, sebelum nanti saya akan menyerahkan berbincang-bincang kepada Bu Titi yang akan saya perkenalkan nanti. Tapi tadi dimulai dari pagi ya, karena juga saya sebagai pembicara, memang tadi yang ada dibahas adalah peran yang namanya komunikasi resiko dan juga pendidikan publik ya, yang ini juga sangat berpengaruh terhadap pengurangan resiko bencana. Dan hari ini juga itu sangat banyak dibahas ya, mengenai bagaimana peran media, bagaimana peran data, bagaimana peran teknologi yang saling berkesinambungan agar tidak terjadi yang namanya resiko bencana yang lebih besar lagi. Dan sekarang untuk lebih lengkapnya lagi, saya sudah bersama Ibu Titi, yaitu analis urusan kemanusiaan dari UN OCHA. Selamat sore Bu Titi. Selamat sore Jimmy. Sehat Bu? Sehat-sehat, terima kasih banyak. Oke, Bu, tadi kita kan pagi saya juga ketemu sama Ibu ya. Kita banyak berbicara, tadi diawali dengan bagaimana kita harus bermedia ya, menyebarluaskan berita, data ya, update melalui yang namanya apapun, baik itu media konvensional ya. Dan juga tadi ada cerita dari Bapak Khairul. Itu adalah sukses story dari Kelut yang memang sudah kita jadikan mungkin role model juga ya untuk penanggulangan atau juga pengurangan resiko bencana. Nah, untuk hari ini kalau menurut Ibu Titi yang juga melihat keseluruhan Rumah Resiliensi Indonesia di hari kelima ini, apa saja Bu sebenarnya yang bisa kita rangkum Bu? Ya, mulai dari pagi sampai dengan sore atau juga masih berlangsungnya ini Bu? Hari ini tuh kita punya 12 pembicara di panggung resiliensi. Kita punya 3 talk show, lalu 3 talk show dan 12 panggung resiliensi ya. Kalau kita lihat dari pagi, kita bicara soal komunikasi. Dan yang dibicarakan di awal adalah komunikasi dan edukasi publik untuk bencana alam. Lalu kita bergerak ke risk communication and community engagement. Jadi komunikasi risiko dan juga pelibatan masyarakat untuk urusan bencana bukan alam, tapi pandemi. Kemudian kita bergerak kepada upaya-upaya di tingkat lokal yang kemudian bermanfaat untuk tingkat global. Jadi tadi kita mendengarkan Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia yang terdiri dari lebih dari 500 anggota. Bayangkan Indonesia lebih dari 500 anggota. Kemudian kita juga tadi melihat BMKG bersama UNESCO untuk launching Tsunami Ready Tools. Jadi early warning itu Bu ya? Early warning. Yeah. Kemudian juga ada alat edukasinya. Jadi mereka punya board games yang terdiri dari 250 kartu. Kemudian mereka harus, itu menjadi alat pembelajaran bagi masyarakat. Jadi di dunia ini baru ada, kemarin saya soalnya datang ke booth mereka. Yeah. Jadi Indonesia ini baru ada satu komunitas yang diakui oleh UNESCO untuk menjadi komunitas tangguh bencana gitu. Dan itu datangnya dari bawah gitu. Jadi kalau kita lihat hari ini sebetulnya kita melihat banyak ide-ide atau inisiatif yang datang dari lokal community. Jadi dari komunitas lokal. Nah, sesudah tadi kita dengarkan UNESCO dengan BMKG, kita juga lihat kemudian ada sesi mengenai peran gereja. Kita lihat peran gereja dalam pengembangan atau pembangunan ketangguhan masyarakat. Ini perspektif agama ya Bu? Perspektif agama. Ya? Lalu kemudian diikuti kemudian dengan peran keluarga. Tadi menarik sekali bagaimana keluarga, dia tidak hanya menjadi sebuah keluarga, tapi dia menjadi keluarga yang juga melihat bahwa ketangguhan keluarga itu menjadi salah satu hal yang membuat mereka menjadi keluarga tangguh ya. Jadi di situ diharapkan
keluarga itu tidak hanya berkumpul sebagai keluarga, tapi mereka mempunyai jejaring yang akan membantu mereka ketika bencana terjadi. Nah itu menarik sekali karena kita belum pernah menggali peran keluarga yang sesungguhnya sangat esensial karena setiap orang bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya. Dan setiap orang punya keluarga, Bu. Dan setiap orang punya keluarga, meskipun misalnya dia tidak menikah atau belum menikah, dia pasti akan punya keluarga ya. Kemudian selanjutnya juga kita mendengar kerjasama internasional, di mana ada partner dari Amerika kita. Pacific Center for Disaster yang mereka memang mendukung BNPB dan juga berbagai lembaga termasuk OCHA, kemudian juga AHA Center itu dalam pemetaan. Jadi mereka membantu kita untuk melihat pemetaan ketika bencana terjadi sehingga estimasi bantuan yang dibutuhkan itu akan diharapkan menjadi lebih akurat ya. Dia memperkaya inaris yang sudah ada. Jadi dia melengkapi apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa ada di samping tadi UNESCO dengan BMKG, ternyata ada ide-ide dari teman-teman NGO seperti Predik gitu ya. Itu dia membuat permainan yang juga mengedukasi anak-anak sekolah. Nah ini menjadi hal yang penting karena anak sekolah itu adalah salah satu agent of change sebetulnya. Mereka adalah agent of change. Kemudian kita juga melihat kegiatan yang juga berkaitan dengan anak-anak dan youth ya. Saat ini sedang berlangsung kegiatan yang melibatkan anak-anak dan juga pemuda-pemudi yang juga menjadi lagi-lagi agent of change dalam pengembangan kapasitas ketangguhan bangsa. Oke. Itu untuk hari ini ya. Untuk hari ini untuk ya, hari Bu. ini. Jadi kita melihat bagaimana kementerian lembaga berkolaborasi dengan NGO, INGO, UN agency sama-sama bareng-bareng di Rumah Resiliensi Indonesia ini. Wah, luar biasa ya. Itu banyak sekali sebenarnya acara dan juga mungkin ya buat teman-teman yang memang atau juga rekan-rekan media di luar sana yang sedang menonton kita belum sempat hadir ke sini ya. Nanti kita juga bisa dilihat di YouTube channelnya BNPB Indonesia, itu kita mengupload ya hampir setiap hari day to day dari Rumah Resiliensi Indonesia ini. Dan untuk hari ini tadi kita berbicara masalah komunikasi, terus juga ada perspektif agama, begitu pentingnya keluarga. Itu sangat menarik dan bahkan Bu Titi bilang ini belum pernah mendengar sama sekali. Kita belum pernah benar-benar menggali bahwa BNPB memiliki program keluarga tangguh bencana. Ya, ini baru belum lama ya. Dan ternyata di tingkat lokal itu sudah ada universitas ataupun juga lembaga pendidikan yang memikirkan hal itu. Jadi ada 5 hal yang mereka lihat sebagai indikator sebuah keluarga tangguh bencana. Salah satunya adalah memiliki jejaring ketika bencana terjadi. Oh iya. Dan karena juga memang keluarga itu adalah apa ya? Struktur paling mendasar Ibu ya? Ya, sebuah masyarakat terbangun dari keluarga-keluarga yang membentuk jadi RT, RW, kelurahan gitu kan. Iya, itu juga tadi memang kita juga banyak diskusi dengan sukses story-nya dari Kelut ya. Bagaimana Pak Horul juga membangun komunikasi personal dengan tingkat terendah. Ya, bagaimana dia mencoba berkomunikasi supaya semua saudara-saudara atau juga teman-teman masyarakat yang memang paling dasar itu juga ikut bisa membantu dan juga punya kesadaran ya bagaimana kita melakukan pengurangan resiko bencana. Oke, ini adalah hari kelima Bu ya, dan besok adalah hari terakhir ya Bu ya? Iya, well kita sebut hari terakhir event ini, tapi sebetulnya adalah hari kesekian dari upaya kita bersama. Betul, itu pemilihan kata yang tepat ya. Jadi, nah kalau hari ini tadi udah disampaikan oleh Bu Titi, kira-kira nih buat teman-teman yang sedang menonton YouTube channelnya BNPB Indonesia, apa kira-kira yang besok akan terjadi ya di Rumah Resiliensi Indonesia ini Bu, yang mungkin bisa kita bagikan sehingga teman-teman juga bisa menonton dan mengupdate ya, dan mengambil pesan-pesan ya atau juga informasi dari acara Rumah Resiliensi Indonesia ini Bu. Besok itu ada beberapa, kita masih punya 6 kegiatan lagi, masih punya 6 panggung ya. Nah itu BMKG dengan Spartan, namanya Spartan ya, Spartan. Itu adalah sistem peringatan dini untuk juga kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau kita lihat di beberapa wilayah tuh udah mulai loh kebakaran hutan. Jadi kita memang harus melihat bahwa peringatan dininya ini menjadi penting. Karena kita setiap tahun biasanya mengalami kebakaran hutan tapi kita tidak melihat bahwa itu sebetulnya mungkin bisa lebih baik ditangani karena sudah ada peringatan dininya. Nah, BMKG sudah membangun sistem itu. Nah, kemudian diikuti dengan kegiatan anak-anak muda lagi untuk perubahan iklim. Nah, ini juga menarik karena anak-anak muda itu balik lagi adalah agent of change.
kita itu sebetulnya sangat-sangat mendorong agar anak muda itu menjadi salah satu pilar dari upaya-upaya membangun ketangguhan bangsa. Kemudian juga ada program di Jawa Timur itu dari Forum PRB Jawa Timur. Kembali untuk ketangguhan masyarakat, dan yang terakhir adalah PRISM. PRISM itu juga adalah upaya early warning system. Jadi ini disusun untuk melihat real time impact dan situation monitoring. Jadi kalau misalnya banjir misalnya gitu ya, sebetulnya kita sudah bisa memprediksi berdasarkan pengalaman kemarin-kemarin itu wilayah mana saja yang sebetulnya akan terjadi banjir. Walaupun dengan climate change itu ternyata tidak akurat yang seperti dulu kita bisa lakukan. Nah, PRISM ini membantu kita untuk melihat wilayah yang terkena, kemudian besaran jumlah penduduk yang mungkin terpapar gitu ya. Nah, ini 6 kegiatan yang besok kita masih akan lakukan. Mungkin pertanyaan lanjutan, PRISM ini tuh teknologi, aplikasi atau Dia adalah aplikasi. Dan aplikasi ini menghubungkan Inaris yang BNPB punya, BMKG Spartan tadi. Jadi dia dicoba dikumpulkan dalam satu piranti yang memudahkan orang dibanding untuk satu-satu dia lari ke piranti-pirantinya. Terintegrasi berarti. Terintegrasi. Harapannya nanti bisa dikembangkan juga untuk kemudian melihat siapa sih sebetulnya pelaku di wilayah itu. Jadi koordinasinya lebih mudah gitu. Iya. Ini terima kasih Bu Titi. Ini salah satu juga bukti ya dari obrolan saya dengan Bu Titi ya, bahwa memang komunikasi itu sangat penting sekali ya, baik itu melalui aplikasi, baik itu secara direct ya Bu ya. Betul. Itu dalam pengurangan resiko bencana ini. Dan memang hari ini sangat banyak sekali ya yang kita bisa dapatkan dengan fokus ya komunikasi, menggunakan data science dan juga teknologi tadi, bagaimana kita bisa sama-sama mengetahui atau juga early warning juga ya pada saat memang mau terjadi bencana, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang bisa mengurangi dampak dari bencana tersebut ya. Dan saya rasa untuk hari ini mungkin terima kasih Bu Titi. Sama-sama ya, Jimmy, sudah terima kasih juga. Memberikan kita informasi ya untuk dari Rumah Resiliensi Indonesia. Nanti kita akan mengupdate lagi apa saja yang akan terjadi, apa-apa saja memang yang ada di sini. Tapi yang pasti ya, di Rumah Resiliensi Indonesia masih banyak sekali ya agenda-agenda atau juga topik-topik menarik lainnya sampai dengan besok. Selain itu juga ada tenan-tenan, ada juga pameran-pameran dari kementerian dan juga private sector, ada juga dari teman-teman NGO, dan juga ada talk show di Panggung Resiliensi, dan juga ada World Cafe tentunya akan mengupdate selalu di YouTube channelnya BNPB Indonesia. Terima kasih, saya Jimmy Silitonga dari World Cafe Rumah Resiliensi Indonesia.